Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Nisa Nabila. Di video kali ini aku mau kembali sharing sama kalian tentang ibu hamil yang positif COVID-19. But sebelum kita bahas, mari kita subscribe dulu YouTube channel aku. Buat kalian yang belum subscribe, yang udah subscribe aku ucapin terima kasih. Dan yang udah selalu ngikutin video-video aku, jangan lupa juga untuk bantu like, share kalau video ini bermanfaat. Dan silahkan kita sharing atau diskusi di kolom komentar di video aku di bawah ini. So, aku ingetin dulu untuk subscribe dan aku tungguin dulu. Yuk yang belum subscribe, 1, 2, 3. Thank you yang udah subscribe. Yang belum berminat mungkin di next video bisa mampir lagi dan subscribe YouTube channel aku. Sebelumnya tonton dulu video aku sampai selesai supaya kalian tuh gak gagal paham. Dan kalau misalnya ada perbedaan pendapat, mohon untuk diskusi. Dan aku mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang salah, karena aku share ini sesuai dengan pengalaman aku bekerja selama ini. Dan kenapa sih aku mau buat video ini? Karena beberapa pasien aku yang ibu hamil tuh kayak banyak yang nanya gitu, Bu Bidan atau misalnya kadang sus, gimana sih kalau misalnya ibu hamil itu positif COVID-19, apakah lahirnya bisa normal atau harus sesar? Dan itu tuh nggak 1-2 orang yang nanya. So aku pikir siapa tahu kalian juga ada yang butuh informasi ini, jadi aku bakal sharing sama kalian seperti apa untuk kelanjutannya dan untuk bayinya juga seperti apa. Tontonin terus video aku sampai habis, jangan di skip. Oke, karena aku bekerja di rumah sakit, jadi aku bakal share case-case yang ada di rumah sakit. Kalau misalnya untuk di klinik atau di klinik bidan, aku kurang tahu ya prosedurnya seperti apa. Tapi untuk di rumah sakit sendiri, biasanya untuk ibu hamil yang positif COVID-19, kalau misalnya dia masih masuk trimester 1 atau 2, itu perawatannya tetap perawatan COVID-19, tapi nanti dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis paru yang menangani COVID-19 ini akan rawat bersama atau mungkin hanya konsultasi saja ke dokter SPOG. Jadi untuk obat-obatannya pun nanti dikonsulkan apakah obat-obatan ini aman untuk kehamilan atau tidak. Lalu untuk bayinya gimana? Apakah nanti bayinya pas lahir juga akan COVID-19? Tidak, karena kebanyakan yang sudah aku tahu gitu ya, pasien-pasien yang sudah aku rawat, untuk bayinya kalau ibunya positif COVID-19, bayinya setelah di swab 2 kali itu biasanya akan tetap negatif. Kenapa? Karena bayi itu makan dari plasenta atau dari saluran darah ibu, sedangkan untuk COVID-19 sendiri adalah cara penularannya melalui droplet atau melalui cairan hidung atau cairan mulut saat batuk dan bersin. Berbeda dengan virus HIV atau virus hepatitis, itu dia memang menular lewat aliran darah. Jadi kalian harus bisa bedakan mana penyakit-penyakit yang penularannya atau virusnya berjalan di aliran darah atau mana yang diam. Sedangkan kalau COVID-19 itu virusnya diam gitu, diam di saluran pernafasan kalian. Jadi dia tuh nggak berjalan di aliran darah. Berbeda dengan case kalau ibunya positif COVID-19 terus dia melahirkan. Nah, di rooming in, karena misalnya belum ketahuan kalau si ibunya positif COVID-19 ya, positif. Nah, di rooming in dan udah sempat ngegendong bayinya, terus taunya ibunya bersin atau batuk. Nah, si bayi itu bisa aja tertular. Jadi biasanya untuk kasus-kasus kalau ibunya memang sudah ketahuan positif COVID, lalu melahirkan bayi, biasanya bayinya dipisah dulu nih, nggak rooming in dengan ibu. Jadi ya sedih sih memang gitu ya, nggak bisa ketemu sama bayinya, tapi biasanya nanti via handphone kayak misalnya mau nanya-nanya kabar atau misalnya mau lihat kondisi baby, biasanya kita petugas atau perawatnya kadang kirim foto baby sama orang tuanya kayak gitu. Jadi benar-benar dipisah langsung, nggak kontak dulu sama sekali. Lalu untuk proses persalinannya sendiri seperti apa? Jadi untuk proses persalinan ibu hamil dengan positif COVID-19, kita lihat juga nih case-nya, apakah itu gawat darurat atau tidak. Dan biasanya yang bisa memutuskan itu dokter SPOG ya. Tapi sejauh yang aku tangani, sejauh sepengalaman aku, biasanya ibu hamil dengan
Karena kan protap atau prosedur rumah sakit beda-beda ya, apalagi semenjak COVID-19 ini kan ketat banget dong. Siapapun yang masuk atau pasien itu kan harus di tes PCR gitu kan ya. Biasanya pasien-pasien yang mau atau yang masuk rumah sakit itu kan harus di PCR swab untuk mengetahui apakah ini pasien positif atau enggak, dan itu kan udah jadi protap semua pelayanan kesehatan menurut aku ya. Jadi biasanya kalau ibu hamil datang ke IGD atau ke Ponek dengan keluhan udah mules, taunya udah ada pembukaan, itu misalnya kalau misalnya udah taunya nih udah pembukaannya udah lengkap, berarti kan kita nggak mungkin nunggu hasil PCR dong. Itu biasanya tetap dilahirkan kalau memang dari anamnesa semuanya bagus, riwayat persalinan normal atau yang sudah memungkinkan si ibu untuk persalinan normal, biasanya akan dilahirkan di Ponek. Jadi kita nggak bisa main naikin pasien ke ruang bersalin tanpa ada hasil, tanpa ketahuan itu hasilnya apakah ibunya positif atau negatif. Jadi kalau misalnya pasien-pasien gawat darurat yang udah pembukaan lengkap, ya biasanya dilahirkan untuk yang normal ya, dilahirkan secara normal di Ponek tuh. Nah, untuk ibu-ibu infartu, kalau misalnya dia pembukaannya masih bisa menunggu sampai PCR-nya ada, ya udah, kalau PCR-nya hasilnya negatif, kita akan pindahkan dari Ponek ke ruang bersalin. Tapi kalau PCR-nya positif, biasanya kita tetap siapkan untuk persalinan normal. Jadi di IGD kami itu ada IGD isolasinya, jadi nanti akan dilakukan tindakan di IGD tapi di ruang isolasinya. Tapi dengan kasus-kasus tertentu, contohnya kalau misalnya dengan kasus-kasus BS-nya sudah pasti biasanya dokter SPOG menyarankan untuk operasi ya, direncanakan operasi. Nah, untuk prosedur operasinya sendiri itu dokter SPOG sudah yang lebih paham ya, aku kurang tahu juga di dalamnya seperti apa. Yang pastinya tetap protap, tetap pakai hazmat lengkap semua personil, dan ruangan juga disteril, jadi kayak ada ruangan khusus gitu untuk pasien-pasien yang kalau positif COVID. Jadi memang tidak disatukan dengan pasien-pasien atau tindakan-tindakan untuk pasien-pasien yang non positif COVID. Beda dengan kasus yang tadi, kalau misalnya ibu-ibu hamil yang udah hamil tua nih, udah hamil tua misalnya udah 38 minggu, tapi ibunya taunya lagi positif COVID-nya parah gitu ya. Biasanya dokter akan menyarankan untuk di sesar juga, misalnya kehamilan pertama nih ya, atau mungkin kehamilan kedua tapi positif COVID gitu ya, hamilan pertamanya normal. Biasanya dokter akan menyarankan tergantung gejala gitu, akan menyarankan untuk di sesar. Karena apa? Takutnya ketika si ibunya mengedan atau persalinan secara normal, tiba-tiba ada gejala atau misalnya kayak sesak napasnya tambah berat, itu kan benar-benar nggak memungkinkan si ibu untuk bersalin normal gitu. Jadi biasanya dokter dengan case-case tertentu akan menyarankan untuk dioperasi sesar. Jadi intinya atau poin dari informasi aku kali ini, untuk ibu-ibu hamil yang masih hamil trimester 1, 2 atau mungkin belum mendekati semester akhir, untuk pengobatan COVID kalian nggak perlu khawatir, karena nanti dokter penyakit dalam atau dokter spesialis paru yang menangani COVID itu akan konsultasi dengan SPOG. Jadi akan tetap obat-obatan yang masuk atau yang kalian konsumsi akan tetap aman untuk janin. Dan untuk kalian yang udah masuk trimester ketiga atau menjelang persalinan, ya tadi aku kasih tahu itu ya, kalau misalnya kalian datang ke IGD tahunya udah pembukaan lengkap dan tidak memungkinkan untuk menunggu hasil PCR, kalian akan tetap dilahirkan secara normal di Ponek IGD dengan syarat kalian memenuhi syarat-syarat untuk persalinan normal ya. Tapi kalau misalnya kalian masih bisa menunggu hasil swab, tapi kalau misalnya udah pembukaannya misalnya pembukaan 2, pembukaan 3, atau misalnya masih bisa menunggu gitu, tahunya hasilnya positif, gimana? Biasanya dokter akan menyarankan untuk sesar. Karena apa? Yaitu tadi takutnya ketika kalian mengejan akan ada gejala atau tanda-tanda positif COVID kalian tuh makin parah gitu ya. Tapi kalau misalnya pasien tetap kekeh mau lahiran normal, ya biasanya itu tergantung dokter, apakah dokter akan tetap menyarankan untuk lahir normal atau akan tetap disesar. Itu kesepakatan pasien dengan dokternya juga ya. Tapi bisa dokter akan memberi arahan yang terbaik pastinya. Dan kalau tetap akan lahir normal pun ya udah, lahirnya di ruang isolasi gitu. Dan untuk pasien-pasien yang pernah positif COVID,
tergantung nanti pas dicek hasilnya positif, masih positif enggak. Kalau misalnya hasilnya masih positif, bisa dokter akan menyarankan untuk sesar karena lebih aman juga kan, lebih aman. Karena walaupun kalian pernah positif, bisa terjadi reinfeksi kayak gitu. Sebenarnya yang dokter khawatirkan adalah ketika mengejan itu tiba-tiba kalian sesak napas, karena takutnya kan masih ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang tersisa di dalam tubuh kalian. So, jadi buat kalian yang masih banyak bertanya atau bingung-bingung nih para ibu hamil, aku lahiran normal atau sesar, itu tergantung tes-tes yang tadi aku sampaikan. Semoga informasi yang aku sampaikan bisa ditangkap dan bisa kalian serap ya. Mudah-mudahan kalau yang lagi cari tahu tentang ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian masih bingung sama penjelasan aku, boleh kalian tanya-tanya, komentar aja di kolom video aku ini, atau kalian mau DM aku di Instagram, silahkan. Dengan senang hati, kalau misalnya aku lagi free pasti aku balesin. So thank you udah nonton video aku. Sekali lagi, ini video sharing ya, jadi aku tidak berdasarkan buku mana-mana gitu ya, tidak berdasarkan jurnal manapun. Ini benar-benar pure sharing sepengalaman aku bekerja selama ini gitu ya, menangani pasien-pasien seperti itu. Dan banyak juga memang pertanyaan-pertanyaan ibu hamil, kayak misalnya ibu hamil lagi hamilnya 35 minggu dengan positif COVID dirawat, nanya-nanya gitu, sus nanti kalau misalnya lahiran seperti apa. Dan itu benar-benar nggak 1-2 orang doang. Jadi aku berinisiatif untuk buat video ini supaya kalian sedikit ada gambaran untuk kedepannya seperti apa. Dan makasih udah nonton video aku. Jangan lupa share kalau video ini bermanfaat. And see you on my next video. Kalau kalian butuh dibuatkan video apapun, atau kak aku butuh informasi tentang ini gitu, boleh komen aja atau DM kalau memang mau. Aku ingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dukung terus channel aku supaya aku makin semangat buat videonya, dan channel aku juga makin berkembang. Thank you for watching and see you on my next video. Bye.